Menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur dan juga sahabat Airlangga Forum. Kembali bersama dengan saya Billy Patopoy yang pada sore hari ini bertugas untuk menemani Anda. Nanti kita juga akan bergabung bersama dengan host kita yang sudah ada di Pasca Sarjana UNER. Kalau saya lihat dari latar belakang video Zoom-nya ya, ini sepertinya ada di ruangan Pasca Sarjana. Tapi sepertinya terpisah ya untuk sore hari ini. Jadi hanya satu orang yang di Pasca Sarjana. Untuk Airlangga Forum pada sore hari ini, sahabat, peneguhan rumpun Melayu tema yang kita ambil. Nah, kenapa pakai kata-kata Melayu belakangnya? Karena ternyata ada dua narasumber. Ini yang sepertinya bukan berasal dari Indonesia ya, berasal dari Malaysia ini. Saya coba sapa terlebih dahulu host kita. Ada Bapak Profesor Suparto Wijoyo atau Prof Jojo. Tapi kalau di Suara Sidoarjo dan di Sahabat Jawa Timur panggilannya Cak Parto begitu. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam, Mas Billy Potopo. Ya. Patopoy, Patopoy, baik ini Makassar, Makassar ini Cak Parto. Iya, gitu ya dari angin mamiri. Betul. Tapi darah Jawa saya lebih banyak sepertinya ya, karena sudah lama tinggal di Jawa begitu. Iya, daripada Kak Jawa loh ya. Iya. Baik. Ini sudah berapa lama saya tidak ngobrol dengan Cak Parto ini ya? 3 minggu mungkin ya? Karena kemarin sebenarnya itu setahun kita enggak ketemu. Kemarin kan 2020, sekarang 2021. Betul. Ya. Tapi kalau di program satunya sudah bertemu di awal tahun ini. Ya, silakan terlebih dahulu disapa beberapa radio yang bergabung hari ini, Mas Billy. Ya. Untuk sore hari ini, selain kita bersama dengan sahabat-sahabat di Universitas Airlangga, tentunya untuk siaran Airlangga Forum juga diikuti oleh lembaga penyiaran publik lokal dan juga radio lainnya ya. Kali ini ada Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malowapati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Tentunya bersama dengan Suara Sidoarjo yang pada sore hari ini akan menyiarkan perbincangan menarik ini. Karena menariknya lagi, dua orangnya seperti yang saya sebutkan tadi, bukan dari orang Indonesia ya, tapi masih sama-sama orang Melayunya ini dengan kita Cak Parto. Iya, iya. Terima kasih. Kita sapa semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Airlangga Forum, alhamdulillah sore ini kita bisa berjumpa kembali ya di acara yang senantiasa menginspirasi, memberikan solusi bagi bangsa dan negeri ini. Alhamdulillah sore ini telah hadir bersama-sama kita orang-orang penting ya, orang-orang penting yang akan membincang tentang rumpun Melayu. Siapakah itu? Kita sapa pertama-tama tentu tamu dari jauh, dari University Utara Malaysia. Utara itu berarti ya jauh utara. Betul, ya. Malaysia saja jauh apalagi utaranya ya. Apalagi utaranya gitu ya. Gitu. Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, alhamdulillah ini tampilannya agak beda ya ini. Oh ya. Nah, tampil wajahnya apa? Kalau di bahasa Melayu apa itu? Jenggotnya atau jambangnya atau apa? Jambangnya, janggutnya sama ya Pak. Itu tandanya konservasi bagus. Konservasi bagus tidak akan bikin banjir. Kebetulan di Kalimantan Selatan deforestasi jadi banjir gitu ya. Nah, alhamdulillah sehat-sehat, Prof.
Azizuddin? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali gitu. Nah, yang kedua yang ini arek rantau. Sebenarnya ini rantau, ini merantau karena ini merantau aslinya itu ya Mojoklangru ngono lho rek, asline rek ngono ya. Asli arek Surabaya tapi beliau menjadi orang penting di Malaysia, bahkan menduduki struktural di University Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu Malaysia. Dia adalah Associate Professor Dr. Suyatno Ladiki. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Mas Parto. Nah, ini tampilnya juga beda-beda kok. Lockdown kok tambah ganteng semua ya Malaysia. sama dengan Prof. Azizuddin, sebab dikurung di rumah. Ini lockdownnya sudah berapa lama tuh? Katanya ada putusan raja gitu ya? Ya, 1 minggu sementara ini. Putusan raja itu darurat. Oh, darurat gitu ya. Meskipun darurat tapi dengan teknologi kita bisa berjumpa semacam ini gitu ya. Dan tentu saja tuan rumah kita ini orang muda kami yang brilian, itu adalah Profesor Badri Munir Sukoco PhD. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Prof. Jojo, Prof. Azizuddin sama Prof. Yatno. Salam kenal. Prof. Yatno. Ya. Prof. Azizuddin dan Prof. Yatno Ladiki, Prof. Yatno, beda toh tampilannya. Kenapa kok beliau berdasi? Karena direktur. Jadi direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga yang menggagas acara-acara semacam ini dan memfasilitasi, dan kita bisa bekerja sama dengan seluruh jaringan radio itu tadi ya. Terima kasih juga ini seluruh peserta dari Malaysia juga hadir. Ada banyak profesor di sini, ada Profesor Khatijah Umar sebenarnya juga muncul tadi saya lihat, ada banyak guru besar, ada Profesor Rulina Meles. Ya, ini seorang guru besar juga di antara kami semuanya, dan ini peserta juga dari Universitas Muhammadiyah Bandung juga hadir, Lili Suryani Batubara. Jadi dan seluruh peserta dari Malaysia, tentu ini studentnya Prof. Azizuddin sama Pak Yatno ini sepertinya ya. Dan tentu banyak pendengar radio di seluruh Jawa Timur tentang peneguhan rumpun Melayu. Akan diberi kata pengantar terlebih dahulu oleh Prof. Badri, karena Prof. Badri tampaknya bacaannya sama ini dengan Prof. Yatno Ladiki ya. Kita yang sudah membincang-bincang, ternyata Prof. Badri juga memberikan catatan khusus tentang rumpun Melayu. Silakan Prof. Oke, terima kasih. Ini boleh sharing PowerPoint nih? Oh iya. Soalnya kalau dengan data mungkin bisa visualisasinya dapat. Begitu nih. Oke, Prof. Pak Dr. Epi juga sudah masuk di sini. Terima kasih. Pak Epi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini sebenarnya buku yang cukup menarik yang ditulis oleh Profesor Parakana setelah buku yang pertama terkait sama konektografi. Nah, ketika makin banyak koneksi antar negara. Nah, kalau kita lihat memang saya ngomong terkait makro dulu, Prof. Jojo, bahwa populasi dunia ini memang akan berubah. Tahun 2015 cenderung seperti piramida, pada tahun 2100 akan semakin menua dan makin banyak yang hidup dengan kondisi yang jauh lebih baik secara kesehatan, terus maksimal antara 10,5 sampai 11 miliar penduduk di dunia ini, yang saat ini kurang lebih sekitar 8 miliar. Nah, kalau kita lihat di sini, memang yang paling berkembang dari tahun 2000 sampai tahun 2100 yang cukup besar itu adalah Afrika. Afrika yang sebelumnya itu nggak nyampe 2 miliar, pada tahun 2100 itu kurang lebih sekitar 4,2 miliar. Kalau Asia masih tetap yang terbanyak, kurang lebih sekitar 4,8 miliar orang yang ada di dunia ini. Sehingga ini yang mendasari
buku dari The Future is ASEAN, itu karena memang pasar yang paling besar masih ada di Asia, diikuti oleh Afrika. Tentu pasar-pasar yang gede ini tidak akan berarti kalau misalnya middle income class itu tidak begitu banyak di sana. Dan alhamdulillah dalam 3 dekade terakhir Asia juga mulai berkembang secara perekonomian, sehingga pasar ini juga semakin besar, dan klaim bahwa masa depan itu ada di Asia itu benar. Nah, kalau kita ngomong tentang negara-negara dengan populasi yang terbesar, ini saya coba berikan ilustrasi. Kalau Indonesia mungkin tahun 1950 masih ada 70 juta. Ini sama kayak lagunya Rhoma Irama katanya, Prof Jojo tadi. Kita lagi bahas lagunya Rhoma Irama, kemudian tahun 2015 kita sudah 258 juta. Kemudian tahun 2050 Nigeria akan naik cukup signifikan. Terus negara-negara lain yang dari Afrika kayak Nigeria, Kongo, Tanzania, Nigeria, Ethiopia itu akan semakin banyak. Itu juga akan menentukan berapa besar kontribusi perekonomiannya yang ada di dunia nantinya. Nah, Indonesia dari posisi yang nomor 7 tahun 1950, 67, akan kembali ke posisi nomor 7 lagi tahun 2100. Nah, kalau kita lihat lebih detail, gitu, meskipun posisi ini cukup konsisten, tapi juga mulai banyak migrasi, gitu, yang nantinya mungkin terkait dengan budaya-budaya yang selama ini mungkin sangat dipegang erat, gitu ya, kayak budaya Jepang atau budaya Korea, gitu, atau China yang sangat sangat kuat, gitu. Begitu juga dengan Melayu, gitu, yang menjadi topik hari ini. Gitu. Melayu memang banyak ada di UK, kemudian di Eropa beberapa, itu terus ada di Amerika atau di Australia, tapi tidak begitu banyak. Nah, yang paling banyak melakukan migrasi itu adalah China sama India, di mana-mana pasti ada, sehingga budaya mereka jadi semakin tersebar di dunia. Gitu. Kalau kita ngomong tentang kare di Inggris banyak, kalau ngomong tentang Chinese food juga sama. Bagaimana dengan Melayu? Nah, ini tantangan buat kita. Gitu. Kalau sekarang mungkin tahun 1980, 90 itu budaya dari Jepang itu sangat menguasai dunia karena penguasaan teknologi diimbangi oleh budaya pop culture-nya lewat film, musik atau pakaian. Jepang mulai mendunia. Ketika tahun 2000-an muridnya yaitu Korea Selatan sudah mulai berkuasa dengan drama Korea, musik, teknologi, dan tentunya pakaiannya, serta makanan-makanan, sehingga tidak heran makanan-makanan yang terkait dengan Korea mulai banyak di negara-negara Asia sebagai pasar yang terbesar buat mereka. Bagaimana dengan Melayu? Nah, ini balik lagi karena topik hari ini adalah peneguhan rumpun Melayu. Selama ini memang kita kuat di daerah Asia Tenggara, tapi secara culture kita memang tidak mempunyai migrasi rate yang lebih tinggi dibandingkan dengan China, dengan India. Sehingga ini juga menjadi tantangan buat kita. Saya tidak akan ngomong lebih detail kalau ini ngomong tentang forecast tentang ekonomi. Kita juga akan ngomong dari sini estimated GDP, gitu, bahwa beberapa negara mulai naik GDP per kapitanya, termasuk yang di Indonesia. Kalau kita lihat memang China cukup besar ya, dominasinya dengan India dan seterusnya. Kalau kita lihat rumpun Melayu, ini juga patut menjadi pertanyaan. Tidak hanya terkait sama culture, juga dominasi ekonomi ini cenderung tidak begitu signifikan ya? Ya, signifikan. Sehingga ini menjadi tantangan juga bagi rumpun ekonomi, karena diakui atau tidak, rumpun Melayu ini menjadi pasar kurang lebih sekitar 450 juta orang. Saya berikan warna hijau yang cukup light, ringan bagi Thailand, karena memang Thailand Selatan itu lebih banyak orang Melayunya. Gitu. Karena yang tadi ini Universitas Utara Malaysia, Thailand Selatan itu sebenarnya mungkin root-nya sama. Kalau Malaysia, Singapura itu campur, ada yang
India, ada China, ada Melayu. Kalau Indonesia full Melayu. Nah, mungkin sementara itu Prof. Jojo, jadi banyak challenge, tantangan buat rumpun Melayu untuk bisa berbicara secara signifikan, tidak hanya dari sisi ekonomi juga secara budaya. Nah, kalau secara budaya juga cukup signifikan, nanti ekonominya pasti akan mengikuti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, luar biasa. Tepuk tangan ini di ruangan masing-masing ya. Tepuk tangan yang di ruangan sini ya. Jadi kenapa pakai tepuk tangan? Adrenalin untuk kesehatan. Kita kan sudah bicara kesehatan. Kemarin salah satu proses penyembuhan itu katanya gosok-gosok tangan dan tepuk tangan. Ini dokter yang ngomong. Nah, setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Badri Munir Sukoco, kita tahu bagaimana konstelasi daya saing dari rumpun Melayu ini. Besar di populasi, tapi bagaimana ekonominya, politiknya, pengaruh etnis. Nah, sebenarnya siapakah rumpun Melayu itu? Banyak, Prof. Yatno Ladiki sudah menulis, tapi saya yakin pengamat dan pemerhati politik Prof. Aziz ini juga memiliki persepsi bagi siapa itu rumpun Melayu dan mau kemana rumpun Melayu, sehingga sampai diteguhkan apakah kita telah bercerai-berai rumpun Melayu itu, di mana kekuatan rumpun Melayu selama ini. Nah, jawabnya tentu Prof. Aziz ini. Silahkan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Suparto, Prof. Badri, Pak Yatno dan sekalian pendengar kepada program ini. Satu soalan yang ditujukan kepada saya ini oleh Pak Suparto, saya rasa soalan yang sebenarnya agak berat untuk saya menjelaskan mengenai konsep ataupun pendekatan rumpun Melayu. Sebab pada hemat saya, sebab rumpun Melayu ini luas skopnya. Nah, kalau kita lihat dalam data sejarah, banyak unsur-unsur antropologi dan sejarahnya menjelaskan bahawa rumpun Melayu sebenarnya agak besar, melangkumi keseluruhan Indonesia, Malaysia, di Filipina, di Thailand juga malah ada yang mengatakan bangsa Siam itu ataupun yang sekarang ni Thai juga sebahagian pada rumpun Melayu kerana bahasanya berbeza sebagainya, tapi kerana kalau kita lihat bahawa rumpun ini kalau dilihat luasnya, ada yang katakan sehingga ke Afrika tu, di Madagaskar, di selatan Afrika ada juga, dan malah ada juga mengatakan bahawa ada teori yang mengatakan bahawa manusia ataupun rumpun Melayu ataupun orang Melayu ni berasal daripada Yunan, ada juga mengatakan berasal daripada Taiwan kerana ada kajian antropologi yang mendapati bahawa masyarakat asli masyarakat asal di Taiwan itu mempunyai DNA yang sangat lebih dekat dengan bangsa Melayu. Jadi dalam konteks ini saya rasa ada pelbagai teori yang menjelaskan tentang rumpun Melayu ini tapi yang jelas kita tahu bahawa rumpun Melayu ni agak luas dan melangkumi pelbagai negara moden sekarang ni yang ada. Cuma apabila bercakap dalam konteks konsep Melayu itu, ini juga ada banyak perdebatan ada yang mengatakan bagaimana untuk menjelaskan konsep Melayu ini misalnya kalau kita lihat bahawa bangsa Melayu ini sebenarnya telah dipisahkan ketika kalau dilihat bagaimana tanah Melayu dan juga sebahagian pada kepulauan yang sekarang ini berada di Indonesia dipisahkan melalui perjanjian Inggeris Belanda tahun 1824 yang juga memisahkan Nusantara ini kepada dua. Satu di sebahagian dikuasai oleh Inggeris dan sebahagian lagi Belanda. Dalam konteks ini juga sebenarnya Inggeris telah untuk membedakan orang Melayu dengan orang yang bukan Melayu, khususnya orang Cina dan India yang juga pendatang yang datang ke tanah Melayu, mereka telah mencipta satu konsep Melayu itu yang mana Melayu itu mestilah berbahasa Melayu, berbangsa Melayu dan juga perlulah menganut agama Islam jadi itu jadi konsep agama tu dikaitkan dengan bangsa Melayu itu sendiri dan ini telah diterjemahkan ke dalam konstitusi perlembagaan persekutuan
Federal Constitution di Malaysia yang menjelaskan, mendefinisikan konsep Melayu itu sendiri. Cuma konsep Melayu ini kalau kita pergi ke contohnya di Filipina, kalau di Filipina itu kita tahu bahawa orang Filipina ada yang Kristian di sana. Mereka juga percaya bahawa mereka orang Melayu cuma sebahagian besar terutama di sebahagian utara di Pulau Luzon mereka Kristian dan jadi cuma berbeza ialah perspektif yang dibawa oleh negara-negara tertentu yang melihat bahawa bagaimana konsep Melayu itu ingin dibawa dan ada negara seperti Malaysia dan Filipina memasukkan elemen agama itu dalam konsep Melayu itu sendiri. Cuma di Indonesia mungkin kalau salah betul-betul kan kalau saya memberi pandangan dalam konteks Indonesia sebab Indonesia melihat konsep Melayu itu berbeza sebab Indonesia ni ada pelbagai suku disebut sebagai suku kaum atau tribe adanya orang Jawanya, orang Bugisnya, orang Minangnya dan pelbagai dalam konteks Indonesia dan identiti itu dilihat dalam konteks itu walaupun Indonesia mempunyai satu konsep identiti yang lebih luas iaitu bangsa Indonesia di Malaysia tidak ada konsep itu bangsa Malaysia walaupun cuba diperkenalkan tapi gagal cuma konsep suku itu tidak ada walaupun kita tahu orang Malaysia misalnya macam saya sebelah ayah saya ataupun bapa saya itu orang Bugis tapi sebelah ibu saya itu campuran antara orang Medan dengan orang Patani jadi dalam konteks itu dijelaskan bahawa saya ini sebenarnya orang Melayu sebab dimasukkan dalam identiti kad itu sebagai orang Melayu dan sebagainya. Cuma saya rasa perkara pokok yang paling penting sekali untuk melihat rumpun Melayu ini adalah bertitik tolak kepada identiti. Kalau kita melihat identiti kita sebagai pada rumpun Melayu dan kita perlu melihat Melayu dalam konteks yang lebih besar dalam konteks itu jadi agenda itu perlu dibawa sebelum kita melihat konteks itu cuma perkara lain perkara lagi yang ingin saya jelaskan selain daripada kita melihat perihal ataupun rumpun Melayu ni dalam konteks yang sejarah yang lepas yang mana kita sebenarnya agak kita menghadapi proses penjajahan ataupun colonization dan juga ilmu dan dan pemikiran kita juga pernah dijajah menyebabkan kita mempunyai perspektif yang berbeza dalam melihat konteks identiti kita itu sendiri yang menyebabkan saya rasa perlu dibawa satu bentuk agenda yang baru kalau kita ingin melihat rumpun Melayu dalam konteks yang baru yang lebih luas kerana yang penting adalah apa masa hadapan yang ingin dibawa dalam agenda rumpun Melayu ini supaya kita ini setanding dengan bangsa-bangsa lain seperti disebut oleh Pak Sepato tadi bangsa Jepang misalnya, bangsa Eropah bangsa Amerika bagaimana kita boleh menjadi satu bangsa yang besar dan menyaingi mereka ini. Dan dalam konteks ini saya rasa rumpun Melayu kerana ada proses evolusi yang agak meluas yang ada elemen ataupun ada ciri-ciri intelektual untuk dibawa dan ciri-ciri inovasi juga ingin dibawa. Jadi sebenarnya dalam konteks ini saya ingin melihat itu lebih menarik untuk dibawa agenda itu bermakna melihat masa hadapan walaupun kita tidak melihat hakikat sebenar bahawa bangsa Melayu ini bangsa yang agung sebelum ni besar dan mempunyai peranan sangat meluas luar biasa dalam isu dalam hal-hal lautan perdagangan dunia sebagainya. Saya rasa ini mungkin boleh dijelaskan oleh Pak Yano sebentar nanti jadi dalam konteks ini itu pembukaan saya dulu Pak Sepato sebelum saya jelaskan tetap tepuk tangan, harus tepuk tangan semua ini di sini jadi kita kalau membicarakan tentang Melayu sebenarnya kita ingin berangkat dari persepsi begini, biarlah kita berbanyak negara. Ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura kan gitu ada bahkan Burma dulu itu dan Filipina, bahkan di Madagaskar tadi. Tapi kita bisa bicara bahwa kita adalah Melayu. Jadi psikologi kebangsaan ini sepertinya perlu terus didorong sehingga kita menjadi satu kekuatan. Kalau mereka bisa bicara we are American, we are Egyptian,
kita juga bisa menyatakan bahwa kita Melayu, gitu ya, kita Melayu. Dan saya yakin bagaimana tradisi-tradisi Melayu yang sudah besar, sudah kuat dan pernah bagaimana menguasai segi-segi kehidupan internasional itu. Dan saya yakin Prof. Yatno Ladiki punya banyak hal tentang hal-hal semacam ini karena perspektif-perspektif budaya, perspektif politik, bahkan ekonomi sudah dikaji dan ditulis di Facebooknya. Wah, iya dah. Sekarang saya persilahkan Pak Yatno. Nah, silakan Pak Yatno. Ya, makasih Kang Parto. Tapi saya terkejut, ternyata ada nama glamour ya, Prof. Jojo. Oh iya. Ini nama itu cantik ya kan? Oh iya, kalau gitu pakai itu loh, ya nanti ke depan pakai ini ya. Oke, Prof. Jojo, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih kepada Prof. Badri atas kesempatan diberikan kepada kami, juga kepada Prof. Azizudin. Prof. Jojo, ada sedikit pengenalan tentang Prof. Azizudin ini. Oh iya. Iya, beliau ini sangat besar jasanya kepada saya. Tahu kenapa? Kenapa itu? Dia adalah penguji luar saya masa saya ambil doktor. Coba bayangkan. Tidak tercatat dalam sejarah bangsa ini. Coba bayangkan kalau Prof. Azizudin tak meluluskan saya tak ada di sinilah Prof. Jojo, ya kan? Memang sampai, kata orang Malaysia, sampai bila-bila jasa itu tak akan saya kenang, ya kan? Terima kasih pada Prof. Azizudin. Kita jumpa lagi dekat sini ya. Saya pakai bahasa campur-campur Prof. Jojo ya. Ya. Dan Airlangga Forum menemukan antara yang diuji dan menguji. Inilah forum yang sebenarnya Melayu ya, di mana kita sebenarnya ada bahasa Nusantara yang saya rasa saya combine aja dengan istilah-istilah Melayu dan bahasa Indonesia, karena inilah tiba waktunya kita membangkitkan lagi semangat Melayu itu, bukan untuk chauvinistik ya atau kebanggaannya berlebihan, tetapi sebenarnya hanya ingin mengurai, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Prof. Badri, bahwa kalau kita tidak sadar sejak mulai saat ini kita sampai kapanpun akan ketinggalan, ya kan? Prof. Azizudin juga memberikan data yang lengkap bagaimana mendefinisikan Melayu ini. Jadi ini menjadi penting bahwa bagaimana kita harus merespon ke depannya. Tetapi yang ingin saya berikan di sini adalah kalau kita merujuk data dari Prof. Badri tadi, kita akan menemukan hal yang sama, yaitu identitas selalunya menjadi bekal utama sebuah negara itu ingin maju atau tidak. Jadi identitas. Nah, kalau kita lihat semua negara maju tadi daftar atau senarai Prof. Badri adalah negara-negara yang bangga dengan identitasnya. Ya, India, kemudian Cina, Amerika pun yang tidak memiliki sejarah panjang. Amerika ini kan sejarahnya baru dimulai 1776 ya kan. Tapi sebelumnya kan nggak punya. Tetapi kalau kita pergi ke Washington, kita akan menemukan banyak museum di sana. Jadi artinya apa? Artinya identitas dibangun di atas kebanggaan sejarahnya. Jadi ini menjadi penting. Nah, sementara kalau kita di Surabaya, kan susah cari museum. Nah, dulu saya ingat Museum Empu Tantular. Tantular, pindah malah ke Sidoarjo. Ini apa ke Sidoarjo ini? Malah pindah ke Sidoarjo, ya kan? Dulu kan, itu kan di depan kebun binatang itu ya. Sebelahnya Radio Suara Sidoarjo. Ya. Betul. Oh sekarang ini, ya. Jadi sementara kalau museum di Amerika semua di tengah kosan. Jadi ini adalah menjadi penting mengapa sejarah ini agak terbelakang kesadarannya bahwa bagaimana kita. Suara saya mantul Pak waktu ya. Lanjut, enggak apa-apa, terang. Terang ya. Oke. Iya. Jadi saya mulai dari situ. Padahal kalau kita melihat bahwa sejarah Nusantara ini adalah sejarah yang panjang. Tetapi yang kita pahami sementara ini adalah seolah-olah penjajah datang, kita dibagi tunjuk ajar, kita dibagi tahu, diberitahu inilah hidup yang modern.
Seolah-olah sejarah dimulai tahun 45, Malaysia tahun 67. Ya, padahal kita punya sejarah yang sama, kisah yang sama sebelum penjajah datang. Penjajah datang itu kan Age of Exploration. Ya, 1492 ketika Columbus menemukan benua Amerika. Nah, sebelumnya itu malah Black Death, ya kan, Dark Ages, ya kan, barbarian lah. Nah, kita ini sudah berdagang dengan bangsa-bangsa Yahweh, yaitu istilah orang Arab, ya kan, di mana kita sudah berdagang di sana menjual kapul barus. Kemudian kita menjual rempah-rempah ke India. Bahkan ada satu kisah, India itu membutuhkan emas, itu larinya ke Nusantara ketika dia tidak bisa mendapatkan emas dari Eropa. Karena dia kan berniaga, berdagang itu. Sebab waktu itu ada konflik Bizantium. Dia dapat di Nusantara. Itu menjelaskan mengapa ketika Age of Exploration, Columbus bermimpi seperti mana kisah Marco Polo. Bahwa di Asia itu adalah negara di mana rumahnya ada gentengnya, dari bumbungnya dari emas, tiangnya dari emas. Sementara Eropa bangsa waktu itu adalah Dark Ages. Iya. Kan? Jadi nggak percaya, tetapi orang-orang pandai di sana akhirnya curious. Nah, itu awal mulanya kolonialisme. Kenapa kita dijajah? Sebab bangsa di Nusantara ini adalah bangsa yang nir kekerasan, tak suka kekerasan. Tidak ada dalam catatan orang Melayu berperang dengan orang Bugis. Nah, itu malah Prof. Azizuddin dari Bugis. Tidak ada dalam catatan sejarah orang Jawa menyerang Melaka, tak ada. Yang ada dalam catatan sejarah orang Melaka diserang Portugis, orang Barat, oleh orang Bugis dibantu, oleh orang Jawa dibantu, oleh orang Aceh dibantu untuk menahan serangan Barat. Nah, jadi dari cerita ini sebenarnya siapa yang bertamadun, siapa yang berperadaban sebelumnya ini? Kita lebih panjang, tapi kisah itu kan nggak pernah diceritakan. Bahkan ironinya sampai sekarang, berapa generasi muda kita yang bisa membaca bahasa Jawa kuno atau Sanskrit? Ya. Saya rasa hanya 0,0% Padahal buku-buku yang ada di Leiden itu adalah buku-buku di mana sangat lengkap mengajarkan peradaban masa itu. Salah satunya adalah falsafah. Nah, ini hal yang harus terus-menerus dikorek. Kita gali kepada generasi muda. Ironinya adalah orientalisme mempengaruhi cara pandang kita. Karena memang ilmu kita kan ilmu dari Barat, ya kan? Yang kita pelajari sekarang dari Barat. Tanpa sadar kita berilmu ya. Tanpa sadar alat ukur itu adalah digunakan untuk kita. Sehingga kita nampak bodoh, nampak enggak punya HAM. Kita diajari bermain HAM, padahal dia sendiri yang mengajari kekerasan. Nah, ini neokolonialisme. Kalau dalam bahasa Melayu itu menarik, yaitu nyah penjajah. Ya, kalau tak silap begitu profesinya. Nyah jajah. Nah, jadi dekolonialisasi. Ini adalah satu usaha yang harus kita lakukan. Dan kita bukan anti Barat. Ingat, kita punya falsafah Melayu yang sangat kuat. Ya, apa itu? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Ya kan? Apa yang baik dari Barat, kita ambil. Tapi yang keruh, tak payahlah, nggak usah lah. Dan ke depannya saya rasa, apa yang kita dapatkan dari Barat? Kemajuan apa? Kriminalitas tinggi, nggak ada kebahagiaan. Nah, saya mencabar atau saya menantang Prof. Jojo ini, juga Prof. Badri. Iya. Bagaimana kalau kita sekarang ini memfokuskan, bukan mengejar, mungkin saya minta maaf pada data Prof. Badri tadi, bukan mengejar GDP, ya, bukan mengejar kapitalisme itu, tapi kita mengejar GDH, Gross Domestic Happiness. Nggak ada gunanya kalau kita itu GDP tinggi, tapi kalau bunuh diri tinggi, dekat Jepang tinggi, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya kita kaya raya, tapi kalau seperti Amerika di mana orang ketakutan mau keluar kota. Di Malaysia kami relay aja menemukan kebahagiaan itu. Bahkan kalau Lebaran, kalau raya, kita akan rencana pulang kampung. Iya. Hal yang nggak dimiliki oleh Barat, tetapi dimiliki oleh Cina. Dan kalau kita di daerah-daerah UNER sini kepingin makanan banyak pinggir rembong ya. Kan tidak harus diukur dengan GDP. Gitu ya. Nah, jadi sekarang ini orang sedang mencari yaitu Gross Domestic Happiness. Bagaimana kaya tapi happy. Oke, itu lagi bagus, lebih bagus. Jadi memetakan ini sangat penting bahwa identitas kita sangat ditentukan oleh marwah atau martabat.
Bagaimana membangun martabat? Kita kembali ke sejarah lama. Saya rasa itu teorinya. Ya, untuk itulah Pak Yatno Ladiki, Airlangga Forum hadir untuk meneguhkan rumpun Melayu. Yes, untuk itu bergabunglah selalu bersama Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, harus tetap di acara-acara semacam ini yang bisa memotivasi kita semua. Ya sahabat Airlangga Forum, luar biasa 3 narasumber, para pakar, para ahli sudah membincang tentang hal semacam itu. Mas Billy, baik, Prof. Itu ada banyak hal yang akan kita diskusikan lebih jauh, mau kemana rumpun Melayu ini dan seberapa kuat ikatan-ikatan yang ada di dalam diri dan identitas rumpun Melayu. Tapi itu akan dijawab oleh ketiga narasumber, tapi ikuti dulu yang berikut ini. Baik, dan untuk sahabat Airlangga Forum, baru saja ini Anda dengarkan ya untuk opening statementnya ini. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi karena tadi dari teknisi saya yang ada di sebelah ini, Prof. Jojo juga bilang ini, setiap Jumat saya ikut jadi teknisinya acara-acara seperti ini, tambah pinter begitu. Baik, nanti juga akan kita sambung lagi ya setelah beberapa pesan ini untuk sahabat Airlangga Forum. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Airlangga Forum untuk edisi 29 Januari. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Dua per 3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kebon Tren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, karbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Hello. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ, Bupati Sidoarjo. Masif ini, artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang.
Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kapontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawu RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum pilihlah Santri. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokek. Sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang. Lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dalam putusan ini, PT Pasifik Jaya Besi sebagai penggugat pada isi rilis pengaduan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo nomor 301/PDT.G/2020/PNSDA. Panggilan ditujukan kepada PT Bangun Bumi Pertiwi sebagai tergugat yang dulu beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 31 Kabupaten Kuatik Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang tidak diketahui keberadaannya. Untuk PT Bangun Bumi Pertiwi dimohon hadir di persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa 23 Februari 2021 jam 9 pagi. Atas perkara antara PT Pasifik Jaya Besi dimohon untuk PT Bangun Bumi Pertiwi menghadiri panggilan sidang atas perkara tersebut. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Negeri Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, untuk sahabat Erlangga Forum, kembali untuk edisi pada sore hari ini, tanggal 29 Januari 2021. Nah, untuk Erlangga Forum sendiri juga bisa didengarkan di berbagai lembaga penyiaran publik lokal, radio pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur, dan juga radio lainnya. Ada Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Prajangkasa Trenggalek, ada juga RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Realita Pamekasan, Ersal Nganjuk,
Malowapati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Yang juga bisa didengarkan ya pada beberapa kesempatan setiap ada kegiatan Airlangga Forum, Anda bisa menyaksikan di radio-radio kesayangan Anda. Tentunya juga bersama dengan Suara Sidoarjo yang pada sore hari ini bertindak sebagai co-host, dan saya Billy Patopoy yang menemani Anda. Jadi kalau kita bahas soal Melayu, memang ini tidak ada habisnya begitu ya. Karena seperti kita ketahui, Malaysia, Indonesia, Thailand, bahkan ada disebutkan oleh Prof. Jojo ini Madagaskar begitu. Ini juga masih ada hubungannya dengan Melayu ini, Prof. Ya? Gajah Mada, Madagaskar, dari Gajah Mada itu ke sana dulu. Oh, baik. Sama dengan nanti itu ke misalnya Kamboja, itu kan karena bunga Kambojanya terjatuh dulu di sana gitu ya, jadi Kamboja. Nah, sahabat Airlangga Forum, karena pukul 16 tepat nanti kita ada punya 5 menit ya ini, Prof. Badri Munir Sukoco harus rapat dengan Kementerian Pendidikan, sehingga kita tanya terlebih dahulu, ada waktu sedikit ini untuk merespon kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh rumpun Melayu sehingga menjadi satu kekuatan di dunia internasional, Prof. Silakan. Terima kasih, Prof. Jojo. Mohon maaf karena memang gara-gara Zoom akhirnya rapatnya selalu paralel gitu. Prof. Azizuddin sama Prof. Yatno. Maaf. Terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh rumpun Melayu, menurut saya kalau kita melihat mengacu pada social identity theory, bahwa identitas kita secara sosial pada kelompok kita, yaitu kelompok Melayu, maupun ke negara yang memang tempat kita menjadi warga negara, itu memang kurang kuat. Tadi Prof. Yatno maupun Prof. Azizuddin menyampaikan bahwa mereka sangat bangga akan identitasnya sebagai bangsa Jepang, sebagai bangsa Korea. Bahkan saya pernah dengar dari salah satu kolega di ITB ketika berkunjung ke KAIS, Korean Advanced Institute of Science and Technology, karena dijajah selama 5 tahun oleh Jepang, Korea itu malunya luar biasa. Karena saking malunya, jadi bagi orang Korea untuk mengatai orang-orang Korea yang tidak kerja dengan gigi atau tidak belajar dengan gigi, pasti mereka akan mengatakan jangan kayak orang Jepang yang malas itu. Padahal orang Jepang itu belajarnya itu sudah gila-gilaan. Ini orang Korea itu masih dianggap kamu seperti orang Jepang, kerjanya enggak serajin atau setekun orang-orang Korea. Harusnya kita malu pada bangsa Jepang karena kita kalah selama 5 tahun saja. Kita dijajah 320 tahun misalnya, tidak pernah malu, sangat memaafkan sekali gitu ya. Oh ya udah gitu ya, kita perlu maafkan lah gitu. Karena itu memang masalah budaya juga. Jadi menurut saya tadi yang disampaikan bahwa bangga dengan identitasnya itu penting. Kalau menurut social identity theory itu ada 3 dimensi yang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah kognitif social identity, bahwa secara pemikiran memang kita mengakui bahwa kebudayaan kita meskipun maksud saya itu tidak masalah superioritas, tapi secara kognitif memang kita berbeda gitu. Dan ada beberapa keunggulan, juga ada beberapa kelemahan. Yang kedua adalah afektif ya, afektif ini terkait sama perasaan. Kalau afektif ini emosional, juga begitu kita ngomong tentang bangsa Melayu, kita secara emosional mungkin flashback ke masa kecil, ada nostalgia di sana, terus ada perasaan senang, itu juga ngomongin terkait sama emosional atau afektif, cognitive identity. Dan yang terakhir adalah evaluatif, dibandingkan dengan identitas dari negara lain atau budaya lain, budaya Melayu memang jauh lebih baik. Misalnya dari masalah local wisdom yang bisa diangkat dalam beberapa studi atau mungkin budaya-budaya populer dalam bentuk film atau musik atau apapun itu. Jadi 3 faktor ini yang saya rasa perlu dibangkitkan kembali
kognitif, afektif, dan evaluatif, sehingga rumpun Melayu ini memang semakin bangga pada identitasnya dan semakin kuat sebagaimana yang dimiliki oleh teman-teman kita yang sudah disebut sebelumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Badri dan selamat melanjutkan aktivitas yang lain ya. Karena beliau harus melayani banyak pihak sih, kan seperti lelaki panggilan, dipanggil sana panggil sini. Jadi ada dipanggil Airlangga Forum, dipanggil Pak Menteri, dipanggil rapat Pak Rektorat, dipanggil World Class University Program, macam-macam itu ya. Tapi itu berarti kan manfaat ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Jadi Prof. Azizuddin, kalau identitas tadi dijadikan satu karakter besar kita, sepertinya kita ini memang harus perlu di-recharging untuk bangga sebagai orang Melayu. Bangga sebagai orang Melayu. Wong Cina bisa ekspansi, baik ekspansi budaya, ekspansi populasi gitu ya. Sama dengan Korea Selatan yang hari-hari ini juga gencar kan gitu. Nah, bagaimana ekspansi kita sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kami orang Melayu dan punya identitas itu, dan kita juga bisa menjadi influencer untuk mempengaruhi peradaban yang lain. Kira-kira semangat semacam apa yang harus dibangun, Prof? Silakan Prof. Aziz. Ya, Pak Suparto, yang telah dibicarakan tadi kan, saya dan juga Pak Yano mengemukakan bahawa perkara identiti atau identitas yang menjadi perkara terpenting sebenarnya untuk melihat bahawa diri kita ni, ataupun kalau kita menjelaskan kita ni siapa kan, kalau kita ni orang Melayu kan, dan kita kena bangga dengan kemelayuan itu kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa itu perlu dijadikan ciri jati diri ataupun satu perkara yang terpenting lah dalam jiwa dan diri kita lah sebelum kita bawa kepada agenda yang lebih jauh. Tapi dalam konteks ini cuma kita seperti juga ada disebutkan oleh Pak Suparto tadi, sebab kita telah dipisah-pisahkan dulu oleh pihak penjajah dan juga konsep negara yang wujud sekarang ini selepas perjanjian Westphalia misalnya yang mana kita ada sepadan dan sebagainya, juga menyebabkan kita ni sukar untuk mengidentifikasikan diri kita dalam konteks bangsa lebih kepada dalam konteks negara begitu. Tapi secara lahiriahnya, secara umumnya kita tahu bahawa kita ni bangsa apa bangsa Melayu itu. Jadi itu yang perlu ditegakkan. Saya ingin juga menjelaskan sebab ketika awal tadi saya ada membangkitkan tentang isu intelektual yang mana kita perlu berfikir dalam konteks yang lebih intelektual bila kita membuat agenda Melayu itu sendiri. Misalnya Pak Yano ada menyebutkan tentang teori orientalisme, teori yang dikemukakan oleh seorang sarjana daripada Palestin, Edward Said misalnya, menjelaskan tentang teori ini. Dan sebenarnya Edward Said ini ketika mengemukakan orientalisme, teori beliau itu sebenarnya beliau mendapat idea itu apabila mengkaji buku hasil tulisan Syed Hussein Alatas yang juga sarjana Malaysia gitu-gitu yang telah menulis satu buku bertajuk The Myth of Lazy Native ataupun mitos pribumi malas. Jadi sebenarnya konsep yang yang mana kita memikirkan bahawa kita ni sentiasa dijajah dan kita dituduh sebagai malas dan rajin dan sebagainya, ada peranan yang dimainkan oleh imperialisme barat gitu untuk pastikan mereka terus menguasai bangsa Melayu ini dan hukum Melayu ini. So, dalam konteks ini saya rasa kita perlu melihat keluar keluar dalam konteks ini supaya agenda Melayu itu terus dikembangkan. Apa yang saya ingin masukkan di sini ialah kita ada ilmu baru sekarang ni, kita sebut sebagai post-colonial studies. Tapi nak lihat sekarang ni sebenarnya satu bentuk ilmu juga yang dikenali sebagai post-independent studies. Maksudnya post-kemerdekaan. Sebab apabila kita telah merdeka, pengisian kepada identiti Melayu itu agak kurang. Kerana kita terlalu memberi fokus kepada pembangunan negara.
Misalnya Malaysia juga memfokus ke tentang pembangunan negara dan melihat hubungan antara negara itu sebagai hubungan yang agak rasmi atau official. Juga hubungan Malaysia dan Indonesia begitu. Tapi sebenarnya kita perlu melihat satu hubungan yang lebih besar daripada itu. Jadi sekiranya agenda Melayu itu dibawa, saya rasa mungkin akan ada berlaku perubahan yang lebih banyak ke arah itu. Dan yang paling penting sekali ialah kita membawa elemen intelektual dalam konteks perkembangan ini. Okey, apa yang saya maksudkan intelektual pula ialah kita lihat bangsa-bangsa besar kenapa mereka menjadi bangsa yang agung kerana daya intellectuality ataupun intelektual sangat tinggi. Jepang kerana mereka berjaya dengan innovation mereka mencipta alatan-alatan ataupun komputer sebagainya kan, mobil misalnya. So mereka mampu menjadi negara pengeluar ataupun producer dalam konteks ini. Juga negara-negara barat dan sebagainya. Walaupun dalam konteks yang saya setuju juga dengan Pak Yano mengatakan perlu ada bukan GDP growth domestic dalam konteks happiness kebahagiaan itu. Tapi dalam konteks itu juga saya rasa untuk kita bahagia kita perlu menjadi bangsa yang agung. Jadi perlu ada daya intelektual yang tinggi dan juga kita bukan terus menerus menjadi bangsa pengguna. Kenapa saya kata kita jadi bangsa pengguna? Kerana banyak daya inovasi sekarang ni terletak di negara barat dan juga Jepang sebagainya dan China sekarang ni sebagai daya itu. Kenapa tidak kita sebagai yang mampu untuk bersaing dengan kuasa besar ini yang mana kita mampu sebenarnya. Malaysia sebenarnya negara kecil dan kita tak mampu jadi kuasa besar. Tapi ataupun kemampuan ini dan potensi ini ada pada Indonesia yang mana Malaysia pun boleh bantu bersama. So dalam konteks ini saya rasa semangat yang bercirikan negara tu boleh ditepikan, tapi melihat dalam konteks Melayu lebih besar, rumpun Melayu lebih besar yang sama-sama bergerak ke arah intelektual itu. Saya rasa sebelum ini Tuan Dr. Mahathir pernah cuba membawa idea ini, malah pernah menyeru Jokowi supaya bekerjasama dalam mengeluarkan kereta ASEAN. ASEAN, bawa idea itu, maksudnya mobil ASEAN. Itu cetusan idea yang ke arah itu. Tapi kita perlu banyak lagi cetusan idea yang ataupun ide-ide ke arah membawa daya intelektual yang lebih tinggi. Saya rasa ini yang menjadikan rumpun Melayu bukan hanya berkisar kepada perbincangan tentang identiti, sejarah ataupun ciri-ciri Melayu, tapi lebih melihat identiti Melayu yang lebih besar ataupun lebih ada impak global sifatnya. Supaya kita dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam konteks ini saya rasa ini yang harus kita gerakkan. Kita harus intelektual yang ada di industri-industri di negara masing-masing kita boleh gerakkan ke arah idea ini. Itu pandangan saya, Pak Suparto. Ya, betul. Jadi gerakan intelektual harus menjadi gerakan seluruh warga Melayu kan gitu ya. Tanpa terdidik kita tidak bisa menggapai satu keagungan peradaban. Jadi kenapa kita kemudian ada kesan begini? Bangsa Melayu ini rumpunnya akhirnya tinggal di mana yang kentara? Indonesia, Malaysia, Brunei kan gitu toh. Nah, padahal kita di Thailand Selatan, bagaimana di Thailand Selatan kan, bagaimana di Filipina, Moro kan gitu, bagaimana kemudian di Singapura sebelum Lee Kuan Yew itu kan sebenarnya otoritas Melayu. Tetapi kemudian ya mungkin itu tadi intelektualitas atau karena kita merasa sebagai bangsa pemaaf atau menjadi bangsa yang rendah diri gitu ya, tidak pede, kita tidak mau menunjukkan identitas. Untuk itu kenapa peneguhan rumpun Melayu ini kita harapkan begini, di etnis atau kesukuan atau apa itu identitas Melayu ini kalau kita gerakkan di tingkat Asia, kemudian menjadi wawasan Nusantara dulu itu, kalau kita bernostalgia tentang di Indonesia pernah wawasan Nusantara, dan kita pakai bahasa Melayu menjadi bahasa komunikasi kita bersama-sama, saya pikir akan ada satu semangat bersama-sama yang
saya yakin ini bagian penting yang juga menurut Pak Yatno Ladiki ini didorong, Mas. Ayo kita rumpun Melayu, wawasan Nusantara, kebersamaan kita, dan identitas ini kemudian kita tunjukkan. Dan Pak Yatno tadi bahkan riset beliau selama ini saya tahu itu urusan makanan saja. Sebenarnya tidak ada yang seragam dan tidak ada yang punya kebinekaan, diversity yang melebihi kita gitu ya. Ya, Cak Yatno, kekayaan-kekayaan Melayu itu apa saja yang bisa digali, yang kemudian orang akan begini, wow, ternyata Melayu itu tidak seperti yang saya bayangkan, hanya begitu-begitu, ternyata spektakuler. Gimana itu diversitas Melayu? Ya, terima kasih Prof. Jojo. Jadi saya sepakat dengan Prof. Azizudin. Bekal utama kita untuk mengidentifikasi ketertinggalan, mengidentifikasi ya, mengenal pasti dalam bahasa Malaysia, posisi kita di antara pusaran dunia itu memang memerlukan high intellectualism, memerlukan keintelektualan yang tinggi, dan itu memang penting. Itu tadi saya tanyakan berapa banyak mahasiswa kita yang bisa membaca Jawa kuno misalnya, kan itu kan ironi sebenarnya. Harta yang kita warisi tetapi kita tidak mampu membacanya. Jadi ini bekal, langkah awalnya kita memang harus memperbaiki sistem pendidikan. Ya, kita harus mengembangkan budaya intelektual. Untuk apa? Untuk, mungkin saya punya dua cara, yaitu untuk inward looking ya, untuk mengenal pasti, mengidentifikasi apa harta kita. Kan Prof. Jojo, kita ini kan lemah ya, sebenarnya kita banyak warisan, tapi sadar ketika viral, dan yang ironi, yang memviralkan bukan kita, tapi orang lain. Kan seringkali begitu ya. Nah, ini ironi ya, karena apa? Karena kita tidak mampu mengenal diri kita sendiri, sebab kita sentiasa mengikut cara barat, orientalis tadi. Ya, cara barat. Memang kita akan hidup dalam pusaran global kapitalisme misalnya ya, sebab barat yang memimpin, karena barat yang memulai revolusi industri 1 sampai sekarang. Tapi kalau kita melihat peranan Cina, Jepang, dan Korea, dia tidak berputus asa untuk mengikuti mulai dari awal, tapi dia terus lompat ke revolusi industri keempat. Ya kan sekarang ini. Bahkan Jepang sudah memberikan kenyataan sebelum pandemi ya, dia itu mau masuk ke Society 5.0, yaitu implementasi revolusi industri 4. Apa kisah di sebalik sukses ini adalah Jepang menyadari bahwa kalau dia ikut cara barat, tanpa harus diperkuat dengan identitas yang dia miliki sebagai local wisdom, dia akan tetap ketinggalan. Maka yang bisa kita lihat adalah meskipun tingkat sudokesi, tingkat karosi, sudokesi tingkat orang bunuh diri yang cukup tinggi di Jepang, atau orang mati nggak ada yang ngopeni, ya, atau karosi, orang di mana kecapean sampai tidur di daerah-daerah Ginza atau daerah Shibuya itu. Tapi Jepang juga mulai mempelajari betapa dia memiliki local wisdom di Okinawa misalnya, yaitu Ikigai, ya, cara hidup yang sehat, di mana penduduknya itu 25% usianya di atas 100 tahun, ya kan? Itu menandakan dia bahagia. Jadi ada kombinasi yang menarik bahwa Jepang bisa mengekalkan nilai local wisdomnya, tapi dia tetap bisa mengikuti perkembangan dunia. Nah, ini memang memerlukan intelektual yang tinggi. Cina juga, ya, Cina kan rajin mengirim pelajarnya ke seluruh dunia. Coba kita cek aja berapa ratusan ribu atau jutaan mahasiswa Cina diantar ke seluruh dunia, ke Amerika, ke Australia dan sebagainya. Sebab apa? Sebab Cina merasa kalau tidak ada intelektualisme, memang dia tidak akan mampu mengejar. Nah, hebatnya Cina lagi adalah dia tidak meninggalkan local wisdom. Kan? Imlek itu kan masih menjadi fenomena yang luar biasa. Iya, ya, Imlek, kemudian nanti sebentar lagi kan ada perayaan ini toh. Imlek, kemudian kita sebenarnya itu tadi padanan kita kan ada mudik, kita pulang bersama. Mengenal local wisdom itu juga memerlukan satu kajian mendalam. Ya, ini ya luar biasa, sahabat Airlangga Forum. Jangan khawatir ya, Anda harus ngisi presensi kehadiran yang lewat Zoom ini, tapi yang lewat radio yang disiarkan se-Jawa Timur itu juga bisa daftar. Ini agar kalau mau sertifikat kita akan kasih, dan ini ada pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan yang positif dari misalnya Profesor Hatijah Omar, ini dari University Malaysia Terengganu ya. Ini sangat menarik diskusi pada sore ini katanya, Prof.
Kita Rumpun Melayu punya sejarah yang sangat hebat dalam pelayaran, dalam perniagaan, dalam pemerintahan, ya, dan dalam waktu yang sangat luas dulu. Namun itu adalah sejarah. Pertanyaan saya, mampukah kita Rumpun Melayu kini mengulangi sejarah hebat dulu? Urusan kita misalnya pelayaran. Kalau saya katakan, kenapa kok ada orang-orang Eropa ke sini seolah-olah hebat menjadi pelaut hebat? Enggak, bukan pelaut hebat. Itu orang karena kemiskinan sehingga cari makan di bumi Nusantara gitu. Itu bahasa vulgar Surabaya. Bahasa vulgar Surabaya gitu ya. Ini juga nanti akan direspon pertanyaan dari Prof. Khatijah Umar. Terima kasih Prof. Kemudian Mas Anton Sudarisman ini juga bertanya, ada baiknya forum diskusi ini ditindaklanjuti dengan hal yang praktis, misalnya mengidentifikasi apa saja kekuatan yang ada di UNER dan di University Utara Malaysia, University Sultan Zainal Abidin, ya. Kemudian itu bisa berkolaborasi, baik studi-studi, culture, joint publication, joint research misalnya, dan khas Melayu dalam bidang studi ekonomi, manajemen, sosial, psikologi, SDM, dan membuat kolaborasi. Ini pembicaraan kita memunculkan acara hari ini kan hasil pembicaraan dengan Prof. Azizudin, dengan Prof. Yatno, toh? Nah, memang ke depan 3 kampus ini, 4 kampus Prof. Khatijah, nanti ada Prof. Khairil dari International Islamic University, dan itu kita bisa bersama-sama. Saya yakin para intelektual, para ilmuwan, para saintis di banyak kampus di Malaysia dan di Indonesia, kalau nanti kita bergabung, kita buat satu forum Melayu misalnya, saya yakin kita akan menjadi agent ke depan yang akan memberikan harapan itu. Kita kira bagaimana merekonstruksi kembali sejarah besar Melayu itu, Prof. Azizudin, sebagaimana ditanyakan oleh Prof. Khatijah. Ya, saya rasa kita mampu ke arah memwujudkan semula kegemilangan yang pernah kita nikmati sebelum ini. Maksudnya apa yang saya bagi gambaran satu contoh, bangsa Korea, Korea Selatan misalnya, yang mana Korea Selatan sangat mundur pada tahun 70-an, 80-an, tapi selepas pada tahun 2000 dalam masa mungkin kurang daripada 2 dekad, mereka sudah menjadi satu bangsa yang besar. Misalnya, industri perkapalan, pembina kapal, sekarang ni pusatnya di sana, di Korea Selatan, berbanding dengan sebelum ini, kita bercakap tentang sejarah kegemilangan Melayu dulu, pelayaran, tapi Korea mereka mampu mencipta kapal. Yang mana kita sebenarnya sebelum ini, kita adalah negara ataupun rumpun yang sangat bijak mencipta kapal-kapal. Malah ada satu bukti, saya bagi contoh, saya ada seorang rakan daripada Universitas Leeds University, United Kingdom, Adam Tyson namanya, Dr. Adam Tyson, yang mengatakan bahawa dalam kajian beliau tentang bangsa Bugis, beliau sebenarnya telah melawat satu museum di British Columbia, dan di museum di British Columbia tu terdapat satu shipwreck ataupun kapal yang telah tenggelam, dikorek semula, yang diletakkan di museum, dan apa yang beliau dapati ialah kapal itu kapal daripada kapal Bugis, yang telah berlayar sehingga ke Kanada, British Columbia. Itu kata beliau, saya tak pasti sama dia betul atau tidak. Kalau itu adalah kebenarannya, maksudnya bayangkan sehebat mana itu hebatnya orang-orang Melayu ketika itu. Jadi sekarang ni kita sudah ketinggalan. Korea lebih laju pada kita. Berbanding dengan Korea juga adalah bangsa yang mengeluarkan pelbagai alat telekomunikasi, mobile phone misalnya, dan mereka dapat menjadi bangsa yang cemerlang dalam tempoh yang sangat pendek, dalam kurang daripada 2 dekad. Saya rasa kita pun mampu ke arah itu. Tapi kita perlu ada perancangan yang baik dan yang cermat, yang strategis, ke arah mencapai tahap tersebut. Saya rasa kan kita mampu dengan kombinasi Malaysia, Indonesia dan Brunei dan sebagainya. Sebab saya rasa kita ada kemampuan kapital dan juga kita ada kemampuan para pakar kita untuk membawa agenda yang lebih besar pada masa akan datang. Tapi yang lebih penting sekarang ni koordinasi.
saya setuju dengan pandangan Pak Suparto, kita adakan forum ataupun conference gitu kan, bawa pakar-pakar di Indonesia sebagainya, kita kumpul bersama dan mencari apa agenda seterusnya untuk bawa agenda Melayu pada masa akan datang supaya kita ni menjadi bangsa yang sangat inovatif kan, dan mampu bersaing dengan negara-negara besar lain. Ya. Saya rasa kita selalu melihat melihat bagaimana bangsa, kalau saya nak bicara tentang bangsa besar, mereka bukan sahaja berjaya dalam segi inovasi, mereka juga hebat dari segi budaya, mereka berjaya mengekspor budaya mereka, di barat, Bollywood, kan Korea pun ada K-pop gitu, apa salahnya budaya Indonesia ni juga diekspor ke wilayah lain. Jadi dalam konteks ini ia agak holistik, menyeluruh, perlunya daya intelektual yang tinggi, inovasi dan juga budaya yang agak sistematik, agak sophisticated, yang perlu dibawa bersama dalam agenda ini. Saya rasa kita mampu. Kalau Korea mampu, saya rasa tentu rumpun Melayu juga mampu. Sekiranya ada koordinasi yang berkesan antara semua negara ini ke arah agenda yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau dari sudut pandang jumlah saja, Cak Yatno, dari sudut pandang populasi saja, betapa besar populasi kita. Untuk itu apa? Yuk kita semarakkan bahasa Melayu kita, misalnya jaringan kerjasama para intelektual, riset-riset bersama Melayu. Sepertinya kok kita perlu menyelenggarakan Kongres Melayu ini, Kongres Melayu yang kita bentuk kepanitiaan bersama antara Universiti Utara Malaysia gitu ya, kemudian University Sultan Zainal Abidin dan University Malaysia Terengganu. Kalau kita bersama-sama, saya yakin dengan Kongres Melayu kita akan mendekatkan. Ini kan dengan Zoom hari ini kan kita semakin dekat semakin punya daya sebenarnya dengan kebersamaan itu. Kalau dari sudut pandang rekonstruksi sejarah tadi, yang kemudian kita ekonomi ini saja, kalau kita pasar ini, seluruh produk di antara orang-orang Melayu, apa itu produknya di Malaysia yang unggulan, kita bisa pakai. Kalau intinya beginilah, kita tidak akan pakai kecuali produk Melayu yang selama kita mampu, maksudnya selama kita mampu. Itu saja dari sudut pandang konsumsi untuk pangan, untuk pakaian. Saya yakin kita akan menjadi kekuatan ekonomi raksasa karena apa? Kapital kita ngumpul di rumpun Melayu. Kira-kira untuk mendorong ke arah sana itu strategi apa, Pak Yatno? Ya, saya setuju dengan ide Kongres Melayu yang bersifat intelektual itu, Pak. Sebab nantinya banyak klaster-klaster yang bisa kita teliti lebih jauh ya. Klaster makanan, gastrodiplomasi namanya ya. Itu juga bisa menjadi, itu saja sebenarnya nggak habis-habis Pak Parto. Sebab makanan yang ada di Surabaya semuanya ada di Kelantan misalnya. Itu kan menarik, menarik. Tapi namanya lain. Saya setuju itu karena itu akan memberdayakan, memperkasakan masyarakat lokal, ya kan? Ekonomi lokal. Belum lagi tentang pakaian, belum lagi saya rasa banyak sektor ekonomi lokal yang bisa dikembangkan dengan merujuk kesamaan, similarity antara Malaysia dan Indonesia. Sebenarnya itu saja kan membuat kita sibuk, Pak. Karena apa? Daya beli Malaysia dan Indonesia cukup mampu ya, dibanding dengan region misalnya Asia Selatan, sangat jomplang antara India dengan Sri Lanka misalnya. Tapi kalau Indonesia Malaysia, kita saling bisa mengisi. Ini kedepannya memang saya rasa bisa menjadi picu, bisa menjadi milestone bahwa penguatan identitas Melayu bisa kita mulai dari yang terkecil. Dari yang termampu, kita nggak usah boikot-boikotan, tapi kita mendorong bagaimana mengutamakan barangan kita misalnya. Nah, ini akan menjadi lebih menarik. Justru akan mendorong kita untuk memperkuat kelebihan kita di sektor mana. Nah, seperti yang diceritakan oleh Prof. Azizuddin, memang ironi kalau sampai pengetahuan kita orang lain yang mengembangkan, yaitu Korea misalnya, ya kan, sangat ironi ya. Dan saya juga ingin menambahkan dari data Prof. Azizuddin, misalnya konsep sejahtera aja Pak Parto ya, Prof. Cucu ya, konsep sejahtera. Katanya Cak Cucu. Siapa yang memahami konsep itu dengan baik di sini?
Ironinya lagi, konsep itu dipakai orang Korea, yaitu Center Sejahtera. Silakan datang ke Seoul. Di sana ada Center Sejahtera. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana implikasi kapitalisme yang tidak menghalangi orang untuk berbahagia, kaya tapi bahagia. Kata orang Korea. Sementara di kita konsep sejahtera itu kan hanya konsep yang jarang digunakan dengan implementatif ya. Jadi banyak sekali harta-harta kita ini ya. Saya setuju itu kalau pendekatan intelektual seperti yang disampaikan Prof. Azizudin sebagai picu, sebagai alat, tool untuk memperdalam apa inward looking kita yang bisa kita gali. Dan of course kalau kita sudah punya tatanan yang lengkap ini, kita juga sembari itu atau sampena itu kita akan cek perkembangan apa yang berlaku di luar. Ya kan, Cina itu kan mampu memproduksi barang-barang yang Amerika nggak mampu buat. Ya kan seperti itu. Nah, jadi kalau Jepang membuat barang, Korea membuat barang niru Jepang. Ya kan? Nah, tapi Cina akan buat barang yang niru Jepang, niru Korea dan yang mereka tidak buat. Nah, ini kan menarik ya kan. Jadi pemahaman ini kan sangat lengkap karena apa? Karena masing-masing bangsa ini bangga dengan nenek moyangnya, bangga dengan local wisdomnya. Jadi akhirnya ingat lagu Prof. Yatno. Jadi kan nenek moyangku kan para pelaut. Ya Prof. Ini saya setuju Prof. Karena apa? Mindset kita yang kita bincang tadi orientalis itu, mindset yaitu laut itu menjadi penghalang, laut menjadi pemisah. Kan lihat lagu-lagu ya, cinta kita dipisahkan oleh lautan luas. Padahal nenek moyang kita memandang laut ini bukan pemisah, tapi dia penghubung. Iya, penghubung daratan. Ya, orang Bugis kemana-mana itu karena melihat laut ini, itu menghubungkan kita ke peradaban semuanya. Tapi mindset kan dirubah, ya kan, dirubah oleh Inggris, dirubah oleh Belanda. Laut itu menakutkan. Ya kan? Sehingga saya nggak bisa renang meskipun orang Surabaya. Ya saya nggak tahu Prof. Jojo ya kan. Renang siap. Kalau kita siap tanding renang siap. Jadi menarik sekali gini Pak Yatno. Ternyata Pak Azizudin, Pak Prof. Yatno, Prof. Azizudin melihat situasi hari ini sepertinya ekspansi budaya perlu kita tumbuh kembangkan. Coba peradaban mana sekarang ada yang positif lah sebenarnya. Kita ini bangsa, cobalah jamaah haji Indonesia, Malaysia, kalau di Mekah, di Madinah, raja belanja loh kita. Ya, raja belanja. Jadi artinya ini bukan negatif. Kalau ini di mindsetnya dibangun dengan cara apa? Kita kalau begitu yuk belanja sesama produk-produk Melayu. Jadi kalau cintailah produk-produk Melayu misalnya gitu ya. Produk-produk Melayu. Produk-produk Melayu yang kita cintai gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Aceh. Ini ada dari Aceh. Selamat datang, senang sekali. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Reza Al-Farisi. Kalau bilang Al-Farisi saya malah juga selalu ingat ya. Al-Farisi gitu ya. Kisah-kisah sahabat Nabi soal perang Khandaq gitu ya. Nah, dari Aceh ingin bertanya kepada para narasumber yang terhormat. Dinamika kita lihat ada beberapa negara yang serumpun yang mengalami kerenggangan, bahkan hingga konflik seperti Korea Utara, Korea Selatan. Oh ya tentu, jadi kita belajar dari ini, mereka sebenarnya di samping banyak drama-drama itu sebenarnya mereka juga gelisah-gelisah terancam perang saudara, mereka satu bangsa tetapi juga satu konflik yang terus-menerus. India, Pakistan, ya sama. Dan lain-lain. Selain karena sejarah penjajahan yang menyebabkan perpecahan, apakah ada faktor indikasi lain yang mempengaruhi geopolitik, ideologi? Dan apakah ada pihak-pihak aktor state tertentu yang khawatir atau tidak menyukai jika rumpun Melayu kukuh bersatu? Pasti ada. Pasti ada bahwa ada yang tidak suka tentang rumpun Melayu yang bersatu. Tapi saya ingin ke studio dulu, Mas Billy. Baik, Cak Barlo. Ya. Dari sebelum ini dijawab bagaimana rumpun Melayu ini harus menjadi satu kekuatan dan kekuatan rumpun dan mana saja negara-negara kalau diidentifikasi yang tidak suka kalau rumpun Melayu ini menjadi satu kekuatan ekonomi, politik, sosial, budaya, ideologi misalnya, tentu akan dijawab setelah yang satu ini. Baik, jadi untuk sahabat Erlangga Forum tadi sudah disampaikan ya. Setelah beberapa pesan ini
akan ada pembahasan lebih menarik lagi nih. Nah, ini untuk yang saat ini mungkin sedang bergabung ya. Ini boleh misalkan Caparto nanti ada yang bertanya lewat radio begitu ya? Oh iya. Boleh. Di mana? Silakan ya. Nanti bisa disampaikan ke nomor WhatsApp yang ada di 0821 3264 109. Ini untuk sahabat Erlangga Forum yang ingin berbagi pertanyaan. Kemudian kita akan berikan beberapa kesempatan terlebih dahulu untuk pesan yang akan hadir. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, informasi dari air yang merupakan 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon di 0821 3404 0289. 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawu RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum pilihlah Santri. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Satu informasi dari Bea Cukai Sidoarjo yang dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, salah satu inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui CISA, Custom and Access Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai dengan 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan CISA 4.0 dengan mengedepankan single core system, smart custom excise, mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian layer support, mengotomasi proses bisnis mendukung, dan analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan dari Bea Cukai Sidoarjo. Fokus mengawasi, tulus melayani. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer,
Apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat dengan jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik. Jarak amannya minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik yang ada di dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, sahabat Erlangga Forum, masih bersama dengan saya Billy yang pagi hari ini bertugas untuk menemani Anda. Bersama dengan host kita ada Bapak Profesor Suparto Wijoyo atau Prof Jojo, yang kali ini juga tadi mengatakan ini ada beberapa pertanyaan yang boleh kita tampung ini, Prof Jojo. Ini boleh ditampung. Ini saya ingin bacakan juga, Mas Billy. Ini sore Mas Billy, bukan kok di pagi ini. Oh iya sore, ya maaf. Karena tadi saya lihat di luar ini, jadi bawa yang program Jumat pagi ya. Iya, ingat Jumat pagi perspektif ini ya. Iya, baik. Ini juga para sahabat Erlangga Forum. Dari Mbak Eni Asyhariati juga bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seorang staf perusahaan swasta. Prof Yatno, Prof Aziz, saya dapat informasi dari teman orang Korea bersedia membiayai pelatihan-pelatihan tentang membatik. Setelah menguasai ilmu membatik, sekarang sudah ada daerah di Korea yang memproduksi batik tulis. Bagaimana dengan forum ini mempertahankan budaya kepada para milenial atau generasi anak muda? Nah, saya tambah ya ini Mbak Eni Asyhari, di Korea juga ya sedang dipelajari kenapa tenaga kerja kita TKI, TKW, teman-teman saya yang di sana misalnya juga disuruh ngajar anak-anak mereka obak sodor, Pak Yatno, Prof Yatno, obak sodor, pate lele, yo bentik, ini tradisional, jadi permainan tradisional ini Prof Azizuddin, yang ini sebenarnya multitasking. Jadi bagaimana orang bisa main, masih ingat Prof Yatno pate lele? Masih. Itu diajarkan di Korea. Anak-anak TK playgroup oleh TKW TKI kita yang ngajarkan, dan mereka cerita pasti Bang itu kemudian dikomputerize sistem itu sehingga apa? Tidak mungkin bangsa yang bisa permainan semacam ini tidak berperadaban agung tadi itu. Pasti ini permainan pertahanan diri, pertahanan negara, strategi. Jadi saya pikir itu semua harus kita kembangkan kembali, dan ini informasi dari Ibu ini ya, Ibu Asyhariati tentang kampung batik. Untuk itu yuklah
kita melalui Airlangga Forum hari ini memang pertemuan awal, perjumpaan awal kita, peneguhan rumpun Melayu, bagaimana identitas Melayu tadi itu harus terus dibangun. Silakan Prof. Azizudin memberikan respon. Ada dua persoalan yang saya rasa saya ingin respon. Sebab saya rasa soalan yang sangat menarik. Saya respon yang batik dulu tadi. Ya, batik. Kerana soalan ini saya rasa sangat menarik sebab berapa tahun yang lalu mungkin dalam 5 atau 6 tahun yang lepas ketika itu apabila Presiden Obama mahu mempelawa ataupun mengajak Malaysia menyertai Trans-Pacific Partnership Agreement TPPA. Antara perkara yang dibangkitkan ataupun yang protes di kalangan para swasta perusahaan swasta di Malaysia ialah terutama daripada pengusaha batik di Malaysia kerana mereka bimbangkan batik-batik di Malaysia kemungkinan akan gagal untuk bersaing dengan batik keluaran negara lain, khususnya Korea, bukan disebut Korea kerana mereka boleh meniru ataupun mengambil idea berbuat batik dan mereka boleh mengadakan juga batik secara mass production keluarkan banyak dengan harga yang murah. Jadi apabila mereka menjual di pasaran Malaysia misalnya ataupun dalam konteks ini pasaran Indonesia misalnya, mereka tahu bahawa pasaran di Asia Tenggara ni, Malaysia ni sangat besar. Malaysia ada 30 juta populasi, Indonesia ada 200 lebih juta populasi. Jadi kalau mereka dapat mengeluarkan batik secara mass production dan mereka boleh jual dan mereka mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda, tapi masalahnya nanti akan timbul kepada perusahaan tradisi perusahaan tradisional Malaysia di Indonesia yang mungkin akan gagal untuk bersaing dengan syarikat luar ini yang keluarkan secara moden. Jadi dalam konteks ini saya rasa ini kita perlu fikirkan kerana negara lain sudah tahu pasaran yang ada di rantau ini, di rantau rumpun Melayu ini dan mereka sendiri telah cuba cari peluang untuk berniaga dan menyaingi perusahaan-perusahaan yang terdapat di dalam negara kita inilah. Jadi dalam konteks ini saya rasa kita kena fikirkan. Kita mungkin boleh fikirkan dalam ruang lingkup yang lebih besar. Apakah mungkin pengeluaran ataupun perusahaan yang kita boleh juga mengambil kira di negara asing, budaya asing yang mungkin kita boleh keluarkan cara mass production juga di negara kita ini. Jadi ini mungkin dalam konteks akan datang kita perlu fikirkan perkara ini. Faktor kedua, sudah tentu akan ada negara yang akan iri hati sekiranya ada kerjasama yang herat dalam konteks rumpun Melayu ini dan terdapatnya ada potensi agak besar untuk maju ke hadapan dari segi intelektual, dari segi inovasi, dari segi budayanya. Saya rasa mungkin akan ada yang iri hati ataupun jealousy terhadap keadaan itu. Jadi mereka akan mencari isu untuk melagakan antara negara atau menyebabkan krisis wujud antara negara-negara rumpun Melayu ini. Kalau kita ambil contoh elemen ideologi diambil kira dalam konteks hubungan Korea Utara dan Korea Selatan untuk memisahkan dua negara ini. Kalau India dan Pakistan itu lebih kepada isu agama dimainkan. Kalau di negara Arab itu dia ambil isu mazhab itu Syiah Sunni itu diambil untuk dipecahkan. Jadi saya rasa musuh kepada rumpun Melayu ini akan mengambil isu-isu tertentu dalam negara. Tapi kalau kita mempunyai national resilient ataupun national ketahanan national kita kuat saya rasa kita mampu menghadapi apa saja persaingan ataupun curiga yang dibawa daripada luar untuk memecahkan negara kita. Jadi memecahkan identiti ataupun pandangan kita tentang rumpun Melayu itu. Jadi dalam konteks ini saya rasa semuanya terletak pada kita sebenarnya antara Malaysia dengan Indonesia, Brunei dan negara dan rumpun Melayu yang lain. Sekiranya kita melayan kepada desakan, tuntutan yang memecahkan itu jadi pecahlah kita. Tapi kalau kita mampu bertahan dan mampu tegak untuk bangunkan negara atas semangat Melayu itu, saya rasa kita akan terus makmur dan bersama dalam menghadapi tahun-tahun yang mendatang. Dalam konteks ini saya rasa realiti politik itu kita faham apa yang berlaku, tapi cabaran dan ketahanan diri dan nasional itu penting untuk memastikan
agenda Melayu itu terus dikembangkan, dibawa kepada masyarakat datang. Iya, Pak, untuk itu wahai rumpun Melayu, jangan kita mampu atau bisa dipecah belah, ya. Rumpun Melayu jangan nanti seperti India, Pakistan karena isu agama perang saudara. Jangan. Korea urusan-urusan ideologi kewilayahan bisa begitu, urusan-urusan teritori. Kalau di wilayah-wilayah Timur Tengah isu mazhab tadi itu, aliran firqah itu ya, itu bisa memecah belah mereka. Maka kita sekarang sadar, kami bernegara Indonesia, kemudian ada yang Malaysia, dari Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja atau Burma dulu, Vietnam, kan gitu tuh. Nanti kemudian di Singapura. Yuk, Anda sebenarnya kita semua rumpun Melayu, meskipun negara boleh bermacam-macam negara kita tinggal di berbagai negara, tapi rumpun perasaan kita, kejiwaan kita, spirit untuk bersatu sebagai rumpun Melayu, saya pikir harus terus digelorakan menjadi, dulu itu Pak Wetno namanya wawasan Nusantara, kan gitu. Nah, dari berbagai pertanyaan ini, respon-respon tadi mulai Mas Anton, mulai dari Mbak Erni yang semua soal batik-batik di Korea tadi. Nah, kemudian ini Mas Afan juga, takkan Melayu hilang di bumi. Tidak hilang, tapi kalau kemudian tidak punya makna di dalam persaingan global, itu yang kita khawatirkan. Mas Billy, apa ada pertanyaan dari studio? Baik, ini sudah ada satu yang masuk dari Sidoarjo ya. Sidokari Sidoarjo ini, Mas Seno. Jadi 3S. Terima kasih ya. S3S, Seno Sidokari Sidoarjo. Rumpun Melayu ini kan budayanya banyak sekali, tapi kalau bersaing dengan budaya Barat yang dianggap lebih modern. Sedangkan budaya kita ini, budaya Melayu, ini dianggap lebih kuno begitu. Nah, bagaimana caranya merubah mindset agar mengemas budaya asli kita, agar khususnya bisa diterima di golongan muda? Karena saya sendiri merasanya memang sekarang ini banyak yang lebih condong ke Western begitu, Prof. Juju. Karena nggak ngerti aja, tanya Pak Prof. Yatno kalau nggak percaya. Karena nggak ngerti. Coba kalau ngerti bangga. Silakan Cak Yatno. Iya, saya sepakat. Jadi mindset kita memang sukses dijajah mulai zaman penjajahan sampai sekarang. Sukses. Nah, ya kan? Kolonialisme hingga neokolonialisme. Maka tadi Prof. Azuddin memberitahu, jangan lupa kita ada kajian namanya post-kolonialisme. Itu yang sebenarnya bisa membantu generasi muda kita untuk menjelaskan siapa diri kita sebenarnya ya. Jadi mindsetnya itu kan mindset, kalau ibaratnya garis itu kan hanya garis lurus saja kan. Nah, kita tertinggal, that's all ya kan. Padahal sebenarnya ukuran-ukuran Barat ini kan bisa kita dedahkan, kita uraikan, tidak selalunya sesuai dengan kita, ya kan? Tidak selalu sesuai dengan kita. Kalau orang rambutnya sudah keriting, seperti saya, seperti Prof. Azizuddin, nggak usah percaya dengan iklan rebonding misalnya kan. Coba kan, Pak Prof. Jojo kan, dulu berapa tahun yang lalu kan, kalau bukan rambut yang direbonding itu seolah-olah nggak modern. Nah, ini kan sebenarnya jualan saja ya kan, kapitalisme untuk menjual sampo aja kan sebenarnya. Nah, kalau tidak berambut sekarang ini malah trennya rambut karatan ya kan. Jadi kalau rambutnya tidak karatan ya kan, itu tidak modern. Padahal rambut hitam itu kan juga tak kalah cantik ya kan. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya bukan kita mau mempertentangkan, tetapi kita memberikan kesadaran bahwa banyak hal di Barat ini sebenarnya tidak jelas salah tuju, kata orang Malaysia. Tidak jelas tujuannya, kecuali ambil keuntungan. Ya kan, ambil keuntungan. Sekarang ini yang berlaku, yang terjadi, negara-negara Barat sudah mulai goyah. Itu yang kata para kana dalam bukunya itu, bahwa masa depan kita itu ada di Asia. Sebab apa? Sebab orang Eropa sekarang sudah menyatakan bahwa dia menyadari sistem sosial ekonominya mulai goyah, mulai tua, terutama sistem sosial ya. Amerika apa tak lagi? Ya kan, Amerika kan sudah tidak mengenal lagi sistem family misalnya, ya, sistem sosial. Yang ada kan nucleus family, mak, bapak, anak. Ya, anak ketemu mak bapak aja itu setahun sekali kalau ada tiket gratis atau murah dalam Thanksgiving atau Christmas. Ya kan, jadi nggak ada budaya mudik atau budaya pulang kampung atau budaya pulang kampung di Cina, nggak ada. Nah, hal-hal seperti ini kan harus kita terus bangkitkan, bahwa ukuran kita menjadi manusia ini mau menjadi modern yang bagaimana? Ya kan, yang kehilangan roh seperti orang-orang Tokyo itu, ya kan, di mana mereka tertawa terbawa-bawa di hari Jumat. Kenapa? Karena hari-hari dia kerja serius.
hari Jumat dia tertawa, itu pun dipaksa harus dengan minum sake atau bir. Nah, baru bisa tertawa. Nah, hal-hal seperti ini tentunya akan menjadi tantangan ya. Nah, tidak mudah karena bagaimana juga globalisasi budaya ini kan tidak mengenal batasan ya. Bahwa TikTok sudah menjadi kebutuhan pelajar atau mahasiswa Indonesia, itu juga realita. Tapi TikTok juga bisa memberikan, media sosial juga bisa kita ambil keuntungan. Coba sekarang ini, saya banyak sekali mendapatkan informasi dari media sosial yang beraccount GNFI, Prof. Juju. Good News from Indonesia misalnya. Nah, saya baru tahu bahwa banyak tempat di Indonesia ini yang tidak tereksplor. Ya kan? Itu alat barat, tetapi kita bisa menggunakannya. Tanpa intelektual, kita tidak akan bisa memanfaatkannya. GNF ini kan luar biasa, ya kan? Kalau di Terengganu itu Amazing Terengganu, nah misalnya ya. Saya sekarang berburu makanan di Terengganu karena ditolong oleh informasi itu. Termasuk di Terengganunya makanannya ayam geprek. Nah, itu memang bagian daripada budaya pop, ya kan? Itu kan budaya pop, Prof. Juju. Jadi kita bisa memanfaatkan. Jadi kita tidak menyerah. Artinya apa? Artinya kebanggaan terhadap diri kita ini harus kita banggakan dulu, ya kan? Bagaimana sekarang ini kita malu menggunakan bahasa Melayu, malu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya nggak fasih. Nah, ini kan nggak masalah. Campur-campur lagi, gaduh-gaduh atau dalam bahasa Malaysia roja. Karena apa? Karena social legitimation. Nah, ini yang menjadi tugas kita bersama untuk menyadarkan generasi. Iya. Pak Yatno, ini saya juga bacakan, ini karena penting, ini nulisnya panjang sekali, ini Afan Muhammad Andalan, andalannya Afan nih kayak ya. Ini Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan semuanya. Saya Afan, alumni Fakultas Hukum UNER. Oh, alumni Fakultas Hukum UNER, terima kasih. Ini berarti anak saya sendiri ini sebenarnya ya. Tadi apa yang ditanyakan luar biasa ini. Saya pernah 1 semester menjalani program student exchange di UTM ya, Shah Alam ya, Shah Alam. Menarik sekali pemaparan para narasumber dan inisiatif kita bersama untuk memajukan Melayu dalam kehidupan modern. Pertanyaan singkatnya adalah kepada Pak Yatno dan juga pada Encik Azizuddin. Nah, ini Encik Azizuddin. Apakah sekiranya kemajuan bangsa Melayu pada era kini terhambat karena masih berlakunya sifat-sifat yang oleh Tun, ya ini tentunya seperti Tun Mahathir ya, Tun M ini Tun Mahathir dituliskan dalam The Malay Dilemma atau oleh Mukhtar Lubis dalam Manusia Indonesia. Saya yakin manusia Indonesia itu kan yang ada 7 ciri khas yang termasuk takhayul itu ya Van ya. Ini Pak Yatno membaca ya buku Manusia Indonesia dari Mukhtar Lubis, Pak Azizuddin juga ini buku terkenal terkait dengan kemalasan, enggan bertanggung jawab atas perbuatannya dan sebagainya, ataupun memang ada penindasan struktural yang lebih kompleks sehingga meskipun kita sudah bekerja keras seringkali khususnya dalam aspek ekonomi rasanya masih tertinggal oleh bangsa lain. Matur nuwun Prof. Juju, matur nuwun. Ini Ananda yang luar biasa. Ini mohon info. Nah silakan, ini bisa dikomen oleh Pak Yatno terlebih dahulu, kemudian Pak Azizuddin ada waktu yang terbatas 2 menitan. Silakan. Saya tidak sepakat kalau dikatakan bangsa Melayu malas, orang Jawa itu malas. Saya nggak sepakat. Sebab saya lihat orang Jawa di Malaysia ini semua rajin-rajin, Prof. Juju. Rajin-rajin. Surabaya iya, jam 2 wis tangi, Mas. Jadi mindsetnya kan orientalis tadi ya. Orang kerja itu jam 8, masuk kerja jam 8, kemudian pulang jam 5. Padahal orang-orang tua kita itu kan sebelum subuh udah bangun, ya kan. Malah sebelum subuh itu dia menyiapkan dagangannya, ya kan, untuk berniaga. Berniaga lepas subuh, lepas itu kan dia rehat, ya kan. Siang baru bangun lagi kerja lagi. Tapi ini kan dilihat orang Barat, ketika dia bangun mau berangkat kerja, lihat orang-orang kita ini tidur, jadi malas. Nah, orang Barat ini kan memaksa cara pandang ini. Memang kerja keras penting, tapi sekarang jauh lebih penting kerja smart, ya kan. Bukan lagi kerja keras lagi, kerja smart. Maka tantangan ke depan bukan lagi kerja keras, tapi kerja yang smart. Nah, ini memerlukan intelektual lagi. Nah, saya tidak percaya bahwa bangsa kita malas. Takhayul ya ada, hampir semua bangsa punya takhayul, Pak. Ya Prof ya, hampir semua bangsa. Di Amerika ada ya. Ya di Barat tuh, di Eropa itu Transilvania pun masih wujud, ya kan. Nah, jadi
Orang percaya Dracula, vampire itu masih banyak itu, bomo atau voodoo ya masih ada ya kan. Nah, tapi itu kan tidak menjadi satu labeling yang menyeluruh bahwa sebuah bangsa itu menjadi malas atau percaya tahyul. Nah, saya melihatnya adalah mindset orientalis yang sukses membuat seolah-olah kiblat itu harus barat. Nah, Cina melawan itu. Maka kita lihat yang simpel saja, perang dagang antara iPhone dan Huawei, itu saja simpel. Ya, apa yang dibuat oleh iPhone sangat mahal itu, dibuat oleh Cina 3 kali lebih murah, Pak. Teknologinya jauh lebih canggih. Nah, itu membuat iPhone marah. Tetapi anehnya apa? Di Indonesia antri orang beli iPhone 11, iPhone 12 ya sekarang. Indonesia antri, ya kan? Karena apa? Dengan iPhone dia mendapatkan sebuah sosial legitimasi sebagai wakil dari Amerika. Sampai kapan kita dijajah Amerika? Ya kan, ini kan sebuah perlawanan dilakukan oleh Cina dengan cara membuat produk lebih canggih, lebih murah. Ya kan, saya tidak mengkritik orang teman-teman yang pakai iPhone, tapi saya melihat fenomena perang dagang ini bahwa Cina mengambil banyak keuntungan di mana iPhone dibuat di Cina, tapi dengan cara teknologi yang lebih murah, yaitu memproduk Huawei. Saya melihatnya dengan cara yang sangat smart. Dan memang Cina belajar banyak daripada penderitaannya sebagai bangsa yang dihinakan oleh Barat 100 tahun yang lalu, ya selama 100 tahun. Sama dengan Jepang, sama dengan Korea. Sama dengan kita sebenarnya, Prof. Jojo. Ya. Kita dijajah 300 tahun, menderita, dihina, seperti ini bangsa yang malas, ya kan? Hanya manja saja. Nah, tapi cobalah kita harus jujur bahwa memang kita adalah bangsa yang tidak mengenal perang, tidak mengenal konflik. Dan kita mestinya balas, Prof. Yatno ya. Iya. Tapi malas itu lebih baik daripada Anda yang ngerampok gitu ya. Itu lebih dahsyat itu. Gitu ya. Iya. Tapi kita kan tidak tega gitu. Kita sopan. Nah, itu bukan budaya kita, ya kan? Itu bukan budaya kita. Iya. Gitu. Terima kasih Prof. Yatno, dan sekarang disambung oleh Prof. Azizuddin untuk memberikan respon. Saya melihat pada buku Tun Mahathir kan, The Malay Dilemma dan buku itu sebenarnya dikritik oleh tokoh seperti Syed Hussein Alatas yang saya sebutkan tadi dalam bukunya The Myth of Lazy Native. Walaupun kritikannya memang jelas kerana sentimen yang dibawa secara tidak sedar ataupun dalam bahasa Inggerisnya false consciousness, kesedaran palsu itu yang dibawa oleh Barat menyebabkan apabila mereka selalu mengatakan orang Melayu ni malas sebagainya, kita pun merasakan memang kita malas begitu. Tapi sindrom ini kita, kalau saya nak bercakap dalam konteks sindrom kemalasan juga yang dikaitkan dengan native ataupun orang asal memang wujud sebenarnya. Kalau kita lihat bukan saja berlaku di negara-negara Asia begitu tapi juga berlaku di negara-negara Eropah. Misalnya di England sekarang di United Kingdom kalau kita lihat orang-orang kulit putih agak malas mereka itu sebab mereka agak selesa dengan kehidupan dan pendapatan itu juga dijamin oleh kerajaan diberikan benefit itu kepada mereka menyebabkan orang Pakistan orang-orang bangsa asing yang datang, orang Poland dan sebagainya yang mengaut keuntungan di negara UK itu yang menyebabkan sudahnya mereka terpaksa melaksanakan Brexit itu untuk pastikan orang Eropah ni tidak datang lagi dan bangsa imigran ni tidak datang di UK So dalam konteks ini saya rasa ada elemen kemalasan terhadap penduduk native itu memang wujud atas sebab keselesaan merasakan bahawa kerajaan itu sentiasa akan ataupun pemerintah itu sentiasa akan membantu rakyat sekiranya rakyat dalam kesusahan saya rasa ini mentaliti yang juga perlu diubah Saya melihat di Malaysia pun ada mentaliti ini dan juga kemungkinan juga di Indonesia juga ada mentaliti ini yang mana rakyat sebenarnya perlu rajin dan berdisiplin dan berusaha untuk earn atau mendapat keuntungan itu atas dasar usaha mereka itu sebenarnya bangsa Korea, bangsa Jepun mereka berusaha untuk ke arah kecemerlangan kejayaan jadi itu yang perlu ditanamkan mindset perlu ditanamkan kepada penduduk di Malaysia, di Indonesia, di rumpun Melayu ini supaya mereka bersama membangunkan negara dan mempunyai daya education pendidikan ataupun daya intelektual yang tinggi lah untuk mencapai ke tahap tersebut so dalam konteks ini saya rasa usaha yang berganda perlu dilakukan untuk memastikan kita menjadi bangsa yang besar dengan membawa agenda intelektual dan juga budaya yang tinggi supaya dihormati oleh
bangsa-bangsa lain di dunia ini. Terima kasih sekali para narasumber, Prof. Azizuddin, Muhammad Sani, Associate Profesor Suyatno Ladiki, dan para sahabat Erlangga Forum. Tuntas sudah 2 jam pembincangan kita ini dengan berbagai ragam diskusinya dan solusi-solusi yang ditawarkan, agenda-agenda Kongres Melayu sepertinya sedang dinanti oleh para sahabat Erlangga Forum. Terima kasih sekali dan kita akan jumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Dan kepada Mas Billy, baik, Caparto, Mas Billy kita sapa dan ucapan terima kasih ke seluruh jaringan radio kita. Silakan. Baik, Prof. Jojo. Nah, ini saya juga mau menambahkan ini. Saya kurang setuju juga kalau dibilang bangsa Melayu atau tadi orang Jawa malas ya. Kalau mungkin lewat Waru, Pasar Waru, perbatasan Surabaya Sidoarjo, kalau lewatnya sedikit dini hari begitu jam 2 jam 3 sudah ada orang balapan itu, Prof. Jojo. Orang jual sayur, balapan buka maksudnya ya. Buka, iya, wong donggone ini apa Simo gitu itu wis rame jam 2 malam itu. Makanya tidak bisa disebut untuk malas ini. Baik, untuk Prof. Jojo dan juga 2 narasumber. Ada 1 narasumber tadi yang sudah meninggalkan terlebih dahulu obrolan, Prof. BM ya, saya menyapanya ya. Juga saya ucapkan terima kasih untuk radio yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malowapati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Prof. Jojo, saya juga Billy Potopoy dari Suara Sidoarjo harus mengucapkan terima kasih dan pamit diri juga ya. Kita akan berjumpa lagi dalam Erlangga Forum edisi selanjutnya. Iya, kita punya Hasanah Melayu, siapa kita? Kita Melayu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sahabat Erlangga Forum, baru saja Anda ikuti untuk Erlangga Forum edisi yang spesial ya. Peneguhan Rumpun Melayu untuk edisi 29 Januari 2021. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.